Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 10. Ruang Kerajaan di Tuileries. Kita tinggalkan sejenak Villefort yang keretanya sedang melaju ke Paris secepat mungkin berkat bayaran 3 kali lipat. Lalu setelah melewati 2 atau 3 ruangan, kita masuk ke ruang kecil di Tuileries dengan jendela melengkung yang terkenal sebagai ruang favorit Napoleon dan Louis ke-18 dan kini juga Louis Philippe. Di sana, duduk di depan meja kayu kenari yang dibawanya dari Hartwell, meja yang karena salah satu keanehan yang lumrah di kalangan orang-orang besar sangat ia sayangi, Sang Raja Louis ke-18 sedang mendengarkan dengan santai seorang pria berusia 50 atau 52 tahun. Rambutnya abu-abu, bertingkah laku aristokrat, dan berpakaian sangat elegan sambil menulis catatan kecil di pinggiran buku karya Grivius, edisi Horace yang tak terlalu akurat tapi sangat dicari-cari. Karya yang banyak berutang pada pengamatan cerdas sang raja filsuf ini. "Kau bilang, Tuan," kata sang raja, "bahwa saya sangat gelisah yang mulia. Benarkah? Apa kau dapat penglihatan tentang 7 sapi gemuk atau 7 sapi kurus?" "Tidak yang mulia, karena itu hanya pertanda 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun paceklik. Dan dengan raja setajam pandangan seperti yang mulia, paceklik bukanlah hal yang perlu ditakuti." "Kalau begitu, wabah apa lagi yang kau takuti, Duk Blakasku?" "Yang mulia, saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa badai sedang berkumpul di selatan." "Nah, Duke," jawab Louis ke-18, "kukira kau salah informasi dan aku tahu pasti justru cuaca sangat cerah di sana." Sebagai pria cerdas, Louis ke-18 suka bercanda ringan. "Yang mulia," lanjut Monsieur de Blancas, "jika hanya untuk menenangkan pelayan setia, maukah yang mulia mengirim orang-orang terpercaya ke Languedoc, Provence, dan Dauphin yang akan membawa laporan jujur tentang suasana hati di ketiga provinsi itu?" "Canimus surdis," jawab sang raja, sambil terus menulis catatan di Horace-nya. "Yang mulia," jawab sang bangsawan, tertawa agar tampak paham kutipan itu. "Yang mulia mungkin benar percaya pada perasaan baik Prancis, tapi saya khawatir saya tidak sepenuhnya salah takut akan upaya nekat." "Oleh siapa?" "Oleh Bonaparte atau setidaknya para pengikutnya." "Duke Blakas sayangku," kata sang raja, "kekhawatiranmu menggangguku bekerja. Dan yang mulia menghalangi saya tidur dengan rasa aman yang mulia." "Tunggu Duke, tunggu sebentar. Karena aku punya catatan menarik tentang Pastor Gumtra Heret. Tunggu, nanti aku dengarkan kau." Ada jeda sejenak saat Louis ke-18 menulis, dengan tulisan sekecil mungkin, catatan lain di pinggiran Horace-nya. Lalu menatap sang Duke dengan ekspresi pria yang merasa punya ide sendiri, padahal hanya mengomentari ide orang lain dan berkata, "Lanjutkan Duke, lanjutkan, aku mendengarkan." "Yang mulia," kata Blakas yang sempat berharap bisa mengorbankan Villefort demi keuntungannya sendiri, "saya terpaksa memberitahu, ini bukan sekedar desas-desus tanpa dasar yang membuatku gelisah. Tapi pria serius yang sangat kupercaya dan kuserahi tugas mengawasi selatan." Sang Duke ragu sejenak saat mengucapkan ini. "Baru saja datang memberitahuku bahaya besar mengancam raja, maka aku bergegas menemui yang mulia." "Maladucis avi donum," lanjut Louis ke-18 tetap menulis catatan. "Apakah yang mulia ingin saya menghentikan topik ini?" "Sama sekali tidak, Duke. Tapi ulurkan tanganmu." "Yang mana?" "Yang mana saja, ke kiri sana." "Di sini yang mulia?" "Ku bilang ke kiri dan kau malah melihat ke kanan. Maksudku di sebelah kiriku, ya di situ. Kau akan menemukan laporan Menteri Kepolisian kemarin. Tapi ini Monsieur Dandré sendiri datang." Dan Monsieur Dandré yang diumumkan oleh kepala kamar pun masuk. "Masuklah," kata Louis ke-18 dengan senyum tertahan.
Masuklah Baron dan ceritakan pada Duke semua yang kau tahu. Kabar terbaru tentang Tuan de Bonaparte. Jangan sembunyikan apapun, seberapa serius pun, mari kita lihat. Pulau Elba adalah gunung berapi dan kita bisa berharap darinya akan muncul perang yang menyala-nyala dan penuh duri. Bella, horrida Bella. Monsieur Danre bersandar sangat hormat di sandaran kursi dengan kedua tangannya lalu berkata, "Apakah Yang Mulia sudah membaca laporan kemarin?" Ya, tapi ceritakan sendiri pada Duke yang tak bisa menemukan apa-apa. Apa isi laporan itu? Beri dia rincian apa yang dilakukan sang usurper di pulau kecilnya. Tuan, kata sang Baron pada sang Duke, semua pelayan Yang Mulia pasti setuju. Kabar terbaru dari Pulau Elba sangat melegakan. Bonaparte, Monsieur Danre menatap Louis ke-18 yang sibuk menulis catatan, bahkan tak mengangkat kepalanya. Bonaparte, lanjut sang Baron, sangat bosan dan menghabiskan hari-harinya mengawasi para penambangnya bekerja di Porto Longone. Dan menggaruk-garuk dirinya untuk hiburan, tambah sang raja. Menggaruk-garuk dirinya? Tanya sang Duke. Apa maksud Yang Mulia? Ya, Duke, apa kau lupa pria hebat ini, pahlawan ini, setengah dewa ini diserang penyakit kulit yang membuatnya sengsara. Dan lagi Duke, lanjut Menteri Kepolisian, kami hampir yakin dalam waktu sangat singkat sang usurper akan gila. Gila? Gila betul, pikirannya makin lemah. Kadang ia menangis terseduh-seduh, kadang tertawa terbahak-bahak. Kadang berjam-jam duduk di pantai, melempar batu ke air, dan jika batu itu memantul 5 atau 6 kali, ia tampak senang sekali. Seolah baru memenangkan Marengo atau Austerlitz lagi. Nah, kau harus akui, ini gejala kegilaan yang tak terbantahkan. Atau kebijaksanaan, Baron sayang, kebijaksanaan, kata Louis ke-18 sambil tertawa. Para panglima besar zaman kuno dulu menghibur diri dengan melempar kerikil ke laut. Lihat biografi Scipio Africanus karya Plutarch. Monsieur de Blacas merenung dalam-dalam. Antara sang raja yang percaya diri dan sang menteri yang jujur, Villefort yang tak mau membocorkan seluruh rahasianya agar orang lain tak mengambil semua keuntungan penangkapannya, telah memberinya cukup informasi untuk membuatnya sangat gelisah. Nah, Danre, kata Louis ke-18, Blacas belum yakin. Mari kita lanjutkan ke konversi sang usurper. Sang Menteri Kepolisian membungkuk. Konversi sang usurper. Gumam sang Duke menatap sang raja dan Danre yang bergantian bicara seperti gembala Virgil. Sang usurper bertobat. Jelas Duke sayang, dengan cara apa? Ke prinsip-prinsip baik. Ceritakan semuanya Baron. Begini ceritanya, kata sang menteri dengan ekspresi paling serius di dunia. Napoleon baru saja mengadakan inspeksi dan saat 2 atau 3 veteran lamanya menyatakan ingin kembali ke Perancis, ia memberi izin lalu menasihati mereka. Layani raja yang baik, itu kata-katanya sendiri. Aku yakin sekali. Nah, Blacas, menurutmu? Tanya sang raja dengan bangga, sambil berhenti sejenak dari skolias tebal di depannya. Saya bilang Yang Mulia, Menteri Kepolisian sangat tertipu atau saya yang tertipu. Dan karena tak mungkin Menteri Kepolisian yang menjaga keselamatan dan kehormatan Yang Mulia, maka kehormatan besar saya yang salah. Tapi Yang Mulia, jika boleh saya menyarankan, mohon interogasi orang yang saya sebut tadi. Dan saya mohon Yang Mulia berkenan memberinya kehormatan ini. Dengan senang hati Duke, di bawah perlindunganmu, aku akan terima siapapun yang kau inginkan. Tapi jangan harap aku terlalu percaya. Baron, kau punya laporan yang lebih baru dari yang bertanggal 20 Februari ini dan sekarang sudah 3 Maret. Tidak Yang Mulia, tapi saya menunggu laporan baru setiap saat. Mungkin sudah tiba sejak saya tinggalkan kantor. Pergilah ke sana. Dan jika belum ada, ya sudah, lanjut Louis ke-18. Buat saja, itu cara biasa kan? Dan sang raja tertawa ringan. Oh Yang Mulia, jawab sang menteri,
Kami tak perlu menciptakan apapun. Setiap hari meja kami penuh laporan pengaduan paling rinci dari banyak orang yang berharap dapat imbalan atas layanan yang ingin mereka berikan. Tapi tak bisa mereka percaya pada keberuntungan dan mengandalkan peristiwa tak terduga yang entah bagaimana akan membenarkan ramalan mereka. "Baik Tuan, pergilah," kata Louis ke-18. "Dan ingat, aku menunggumu." "Saya hanya pergi sebentar dan kembali yang mulia. 10 menit lagi saya di sini." "Dan saya yang mulia," kata Monsieur de Blacas, "akan pergi mencari utusanku." "Tunggu Tuan, tunggu," kata Louis ke-18. "Sungguh Monsieur de Blacas, aku harus ubah lambang keluargamu. Akan kuberi kau elang dengan sayap terbentang, mencengkram mangsa yang berusaha kabur dengan semboyan tenak." "Yang mulia, saya mendengarkan," kata de Blacas sambil menggigit kukunya karena tak sabar. "Aku ingin berkonsultasi denganmu soal bagian ini. Molly Fugus Angeliti, kau tahu ini merujuk pada rusa yang lari dari serigala. Bukankah kau pemburu dan pemburu serigala ulung? Nah, menurutmu bagaimana dengan Molly Angelitu ini?" "Luar biasa yang mulia, tapi utusanku seperti rusa yang kau maksud. Karena ia menempuh 220 lig dalam waktu kurang dari 3 hari. Itu sangat melelahkan dan membuat cemas, Duke. Padahal kita punya telegraf dan bisa kirim pesan dalam 3 atau 4 jam tanpa sedikit pun terengah-engah." "Ah yang mulia, kau memberi imbalan buruk pada pemuda malang ini yang datang jauh-jauh dengan semangat membara hanya untuk memberi yang mulia informasi penting. Setidaknya demi Monsieur de Zalvi yang merekomendasikannya padaku, kumohon yang mulia menerimanya dengan ramah." "Monsieur de Salvieux, kepala kamar saudaraku?" "Ya yang mulia. Ia di Marseille dan menulis surat padaku dari sana." "Apakah ia menyebut konspirasi ini?" "Tidak, tapi sangat merekomendasikan Monsieur de Villefort dan memintaku memperkenalkannya pada yang mulia." "Monsieur de Villefort?" seru sang raja sedikit gelisah. "Apakah nama utusan itu Monsieur de Villefort?" "Ya yang mulia, dan ia datang langsung dari Marseille, secara pribadi." "Kenapa kau tak sebutkan namanya dari awal?" jawab sang raja menunjukkan sedikit kegelisahan. "Yang mulia, kukira namanya tak dikenal oleh yang mulia." Tidak Blacas. Kau punya pemahaman terbatas. Sudah kubilang, Villefort ambisius. Dan demi ambisinya, Villefort akan mengorbankan segalanya, bahkan ayahnya sendiri." "Kalau begitu, yang mulia, bolehkah saya memperkenalkannya?" "Sekarang juga, Duke. Di mana dia?" "Menunggu di bawah, di keretaku. Panggil ia sekarang." "Saya segera ke sana." Sang Duke keluar dari hadapan raja secepat pria muda. Royalisme tulusnya membuatnya kembali muda. Louis ke-18 tinggal sendirian, matanya kembali ke Horasnya yang terbuka setengah lalu bergumam, "Justum et tenacem propositi virum." Pria yang adil dan teguh pada tujuannya. Monsieur de Blacas kembali secepat ia pergi. Tapi di ruang depan ia terpaksa menggunakan otoritas raja. Pakaian Villefort yang berdebu dan potongannya yang tak sesuai gaya istana membangkitkan kepekaan Monsieur de Brise, yang terkejut melihat pemuda ini berani masuk menghadap raja dengan pakaian seperti itu. Tapi sang Duke mengatasi semua hambatan dengan satu kata, "Perintah yang mulia." Dan meski protes demi kehormatan jabatan dan prinsipnya, sang kepala upacara terpaksa membiarkan Villefort masuk. Sang raja masih duduk di tempat yang sama, seperti saat sang Duke meninggalkannya. Saat pintu dibuka, Villefort langsung berhadapan dengannya, dan dorongan pertama sang hakim muda adalah berhenti. "Masuklah, Monsieur de Villefort," kata sang raja. "Masuklah." Villefort membungkuk, maju beberapa langkah lalu menunggu sampai sang raja bertanya. "Monsieur de Villefort," kata Louis ke-18. "Duke de Blacas meyakinkanku kau punya informasi menarik untuk disampaikan." "Yang mulia, sang Duke benar dan saya percaya yang mulia akan menganggapnya sama pentingnya." "Pertama-tama dan sebelum segalanya Tuan,
apakah menurutmu beritanya seburuk yang kudengar? Yang mulia, saya percaya ini sangat mendesak. Tapi saya berharap berkat kecepatan saya datang, ini belum terlambat untuk diperbaiki. Bicaralah sejelas mungkin Tuan, kata sang raja yang mulai terpengaruh oleh emosi yang tampak di wajah Blakas dan terdengar dalam suara Villefort. Bicaralah dan mulailah dari awal. Aku suka segala sesuatu teratur. Yang mulia, kata Villefort, saya akan memberikan laporan yang jujur pada yang mulia. Tapi mohon maaf jika kegelisahan saya membuat bahasa saya sedikit kacau. Sebuah tatapan ke arah sang raja setelah pembukaan yang bijak dan halus ini meyakinkan Villefort bahwa pendengarnya yang mulia sedang bersikap ramah dan ia melanjutkan. Yang mulia, saya datang secepat mungkin ke Paris untuk memberitahu yang mulia bahwa dalam menjalankan tugas saya menemukan bukan konspirasi biasa dan tak penting seperti yang sering muncul di kalangan bawah rakyat atau tentara. Tapi konspirasi nyata, badai yang mengancam tak kurang dari tahta yang mulia sendiri. Yang mulia, sang usurper sedang mempersenjatai 3 kapal. Ia merancang proyek yang sekalipun gila mungkin juga mengerikan. Saat ini ia sudah meninggalkan Elba menuju entah kemana. Tapi pasti akan mencoba mendarat. Entah di Napoli, pantai Tuscany, atau mungkin di pesisir Perancis. Yang mulia tentu tahu, penguasa Pulau Elba masih menjaga hubungan dengan Italia dan Perancis. Aku tahu Tuan, kata sang raja, sangat gelisah. Dan baru-baru ini kami mendapat informasi bahwa klub Bonaparte mengadakan pertemuan di Rue Saint-Jacques. Tapi lanjutkan, bagaimana kau mendapat semua rincian ini? Yang mulia, ini hasil pemeriksaan yang kulakukan pada seorang pria dari Marseille, yang sudah kuantar sejak lama, dan kutangkap di hari keberangkatanku. Pria ini seorang pelaut, berwatak gelisah dan kucurigai sebagai Bonaparte. Diam-diam pergi ke Pulau Elba. Di sana ia bertemu Marshal Besar yang memberinya pesan lisan untuk seorang Bonaparte di Paris. Nama yang tak bisa kudapat darinya. Tapi misinya menyiapkan pikiran orang-orang untuk sebuah kembalinya. Ini katanya sendiri yang mulia, kembalinya yang akan segera terjadi. Dan di mana pria itu sekarang? Di penjara yang mulia. Dan kau anggap ini serius? Sangat serius yang mulia. Sampai-sampai saat kejadian ini mengejutkanku di tengah pesta keluarga. Di hari pertunanganku sendiri, aku tinggalkan tunanganku dan sahabat-sahabatku, menunda segalanya, hanya agar bisa segera menyampaikan ketakutanku dan jaminan kesetiaanku di kaki yang mulia. Benar, kata Louis ke-18, bukankah kau bertunangan dengan Mademoiselle de Saint-Méran? Putri salah satu pelayan setia yang mulia. Ya, mari kita bicara soal konspirasi ini, Monsieur de Villefort. Yang mulia, saya khawatir ini lebih dari sekedar konspirasi. Saya khawatir ini adalah persekongkolan besar. Persekongkolan di zaman sekarang, kata Louis ke-18 sambil tersenyum, adalah hal yang mudah direncanakan, tapi sulit dijalankan sampai selesai. Karena baru saja dipulihkan ke tahta leluhur kami, kita punya mata terbuka lebar untuk masa lalu, masa kini dan masa depan. Selama 10 bulan terakhir, para menteriku melipat gandakan kewaspadaan mengawasi pesisir Mediterania. Jika Bonaparte mendarat di Napoli, seluruh koalisi akan siap sebelum ia sempat mencapai Piombino. Jika ia mendarat di Tuscany, maka ia akan masuk wilayah yang tak bersahabat. Jika ia mendarat di Perancis, pasti hanya dengan segelintir orang dan akibatnya mudah ditebak, karena ia dibenci rakyat. Tenanglah Tuan, tapi tetap percayalah, kau akan dapat rasa terima kasih kerajaan. Ah, ini Monsieur d'André, seru de Blakas. Tepat saat itu, sang menteri kepolisian muncul di pintu. Pucat, gemetar, seolah siap pingsan. Villefort hendak pergi, tapi Monsieur de Blakas memegang tangannya, menahannya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes.